Namanya tak asing dalam sejarah sastra Indonesia. Pramudia Anantatur, penulis, pejuang sekaligus suara dari yang dibungkam. Mr. Pramudia, I wonder if you could tell us what your reaction was when the government announced that they were going to ban your two books last May. Saya sama sekali tidak heran, karena di zaman kolonial waktu saya berumur 10 tahun, saya melihat sendiri buku-buku ayah saya disita dan dilarang. Lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, Pramudia tumbuh dalam masa kolonial Belanda. Ayahnya adalah seorang guru dan aktivis pendidikan. Ibunya penjual nasi kecil. Dari keluarganya, Pram belajar tentang perlawanan dan kesederhanaan. Pendidikan dan pengalaman hidupnya membentuk cara pandangnya, tajam, jujur, dan berpihak pada rakyat kecil. Saya serukan di mana saja supaya bantu Angkatan Muda Indonesia menuntaskan reformasinya. Kalau tidak, revolusi sosial, sebab rakyat yang dirampasi apa saja, iya saja, sekarang sudah bangkit. Bukan hanya memprotes, melawan, bahkan menyerbu pos-pos polisi dan militer. Dan itu saya anjurkan, bantu Angkatan Muda. Ya perlu ada komite-komite di mana saja, bantu. Pramudia belajar di Sekolah Dasar Budi Utomo, namun sempat tidak naik kelas 3 kali. Ayahnya kemudian mengajarinya di rumah selama 1 tahun. Ia mampu menamatkan SD pada 1939, namun ayahnya menolak mendaftarkannya ke jenjang SMP. Pada Mei 1942, ia pindah ke Jakarta. Di sana ia bekerja sebagai juru ketik di kantor berita Jepang Domei, sambil melanjutkan sekolah di Taman Siswa, kursus stenografi, lalu kuliah di Sekolah Tinggi Islam Jakarta, mendalami filsafat, sosiologi, dan sejarah. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pram bergabung sebagai anggota Tentara Keamanan Rakyat TKR, Resimen di Cikampek dan Bekasi. Namun pada Juli 1947, Belanda menangkap dan menahan dia di penjara Cipinang hingga Desember 1949. Karena tidak berani menyatakan pendapat itu, saya menulis. Saya mencurahkan pikiran dan perasaan saya melalui tulisan. Jadi saya menulis sejak di sekolah dasar. Karya-karya Pram menjadi saksi perubahan zaman. Dari novel Gadis Pantai, Korupsi, hingga Bumi Manusia. Ia tak hanya menulis cerita, tapi menggali kembali sejarah bangsa dari sudut pandang rakyat biasa. Puncak karirnya ada pada tetralogi Buru. 4 buku yang ditulis di penjara: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Lewat tokoh Mink, ia menghidupkan kembali semangat bangsa dan perlawanan terhadap kolonialisme. Tetapi bukan tanpa resiko. Karyanya dicekal, ia dicap subversif, dan namanya dihapus dari buku pelajaran. Tahun 1965, pasca peristiwa G30S, Pramudia ditangkap tanpa pengadilan dan dibuang ke Pulau Buru selama 10 tahun. Ia mengalami penyiksaan fisik dan mental. Pena dan kertas dilarang. Namun Pram tak menyerah. Ia menulis dengan cara menghafal kata demi kata dalam pikirannya, lalu mendiktekan pada sesama tahanan. Di tempat yang penuh penderitaan, lahirlah mahakarya sastra Indonesia. Kalau karya Bung Pram itu berapa buku-buku? Ya? Jumlahnya berapa? Karya-karya buku-buku puisi? Ya, bersamanya dihancurkan Angkatan Darat ya 36 kira-kira. Dihancurkan. Kemarin baru saya susun. Apa karya terbagusnya, Bu? Karya paling
38. 38. Termasuk yang dihancurkan sebagai Yang naskah. dihancurkan berapa? Oh, harus dihitung dari sini. Oh ya. Ya kira-kira 9. Dalam bentuk naskah, jadi belum sempat terbit. Karya yang paling bagus menurut Bung Pram apa? Oh, saya tidak mempersoalkan bagus atau tidak. Nggak pernah saya. Itu semua anak-anak rohani saya sendiri. Mereka punya sejarah sendiri, dilepas dari saya. Dan itu kalau ditanyakan hubungan antara karya saya dengan saya nggak pernah jawab. Mereka itu anak-anak rohani yang punya sejarahnya sendiri-sendiri. Ada yang mati muda, ada yang mungkin bisa hidup seterusnya. Itu di luar kekuasaan saya. Ya. Bagi Pramoedya, menulis bukan hanya pekerjaan, tapi tindakan perlawanan. Ia menolak untuk tunduk pada penguasa yang menindas kebebasan berpikir. Ia pernah berkata, "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan sejarah." Pemikiran dan karyanya telah menginspirasi generasi pembaca di seluruh dunia, dari ruang kelas hingga ruang aktivisme. Pramoedya meninggal dunia pada 30 April 2006. Ia tak pernah mendapat Nobel, tapi karyanya telah melampaui sekat-sekat penghargaan. Hari ini, di tengah dunia yang terus berubah, suara Pramoedya tetap bergema. Melalui kata, melalui ingatan, melalui harapan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Karena sejatinya, tulisan adalah cara manusia melawan lupa.